kita pada Allah yang telah memberikan kita kenikmatan iman dan Islam sehingga kita dapat kumpul dalam acara presentasi diskusi hari ini. Salawat dan salam tetap kita siapkan pada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Pak Taufik selaku pengajar Mapel PKN dan anak dan teman-teman saya yang saya banggakan. Kita belum memulai acara diskusi hari ini, anggapnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Infrastruktur dan infrastruktur politik Indonesia yang akan dibacakan oleh Lutfi. Infrastruktur dan infrastruktur politik di Indonesia. Infrastruktur dan infrastruktur merupakan unsur dari struktur politik. Struktur politik merupakan sumberan bagi atau komponen yang berupa lembaga-lembaga dalam suatu sistem politik yang menjalankan fungsi atau kegiatan. Siapa saja yang disebut infrastruktur politik dan infrastruktur politik untuk mengetahui jawabannya bangga satu. Pengertian sistem politik. Politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu politik dan artinya negara kota. Pengertian politik secara etimologi yaitu politik kekuasaan, polisi kebijakan, dan polisi masyarakat politik. Politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijaksanaan umum untuk masyarakat seluruhnya. Jadi, politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan kebijakan dan keputusan yang mengakibatkan tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Adapun pengertian sistem adalah suatu yang terbentuk dari beberapa unsur atau elemen yang saling mengait, berhubungan dan saling mendukung. Berikut pengertian sistem politik menurut ahli. Rafael Alwan. Sistem politik merupakan sistem interaksi yang ditemui dalam masyarakat merdeka yang menjalankan fungsi dan asas. Sistem politik adalah pelembagaan dari hubungan antar manusia yang dilembagakan dalam macam-macam badan politik, baik struktur politik, lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan infrastruktur politik, partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, alat komunikasi politik, dan kelompok politik. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem politik adalah berbagai macam kegiatan dan proses dari segenap lembaga atau struktur yang bekerja sama dalam suatu unit kesatuan negara. Jadi setiap sistem politik memiliki cara sendiri-sendiri. Banyak klasifikasi sistem politik yang diperkenalkan oleh para ahli. Adapun klasifikasi sistem politik yang dimaksud sebagai berikut. A. Samuel Huntington. Samuel Huntington membagi sistem politik
dengan tolak ukur pada siapa pemegang kekuasaan negara dan hasil dari penggunaan kekuasaan tersebut. Sistem politik demokrasi yaitu pihak yang berkuasa terdiri atas banyak orang. Kekuasaan negara terbatas pada bidang-bidang tertentu dan sebagai masyarakat sebagian masyarakat memiliki kebebasan untuk mengatur kehidupannya sendiri. 2. Sistem politik non-demokrasi yaitu pihak yang berkuasa terdiri atas beberapa orang atau kelompok orang. Kekuasaan negara meliputi seluruh aspek kehidupan negara dan masyarakat. Menyatakan bahwa ada 4 institusi utama politik yaitu eksekutif, birokrasi, legislatif, dan partai politik. Berdasarkan 4 institusi tersebut ada 6 tipe sistem politik sebagai berikut. Sistem politik Al-Sepali yaitu sistem politik yang tidak memiliki eksekutif, birokrasi, legislatif, dan sistem kepartaian. 2. Sistem politik Al-Sepali yaitu sistem politik yang hanya memiliki eksekutif. 3. Sistem politik Al-Sepali yaitu sistem politik yang hanya memiliki eksekutif. Birokrasi tetapi tidak memiliki legislatif dan sistem kepartaian. 4. Sistem politik Multasepali yaitu sistem politik memiliki eksekutif, birokrasi, legislatif, dan sistem kepartaian. 5. Sistem politik Heterosepali yaitu sistem politik yang tidak memiliki eksekutif, birokrasi, legislatif, tetapi memiliki sistem kepartaian. 6. Sistem politik Prasepali yaitu infrastruktur politik. Infrastruktur politik adalah gambaran pemerintah secara luas yang terdiri dari lembaga-lembaga pemerintahan negara. Lembaga-lembaga ini memiliki tugas dan peranan yang semuanya diatur oleh konstitusi atau peraturan perundang-undangan terkait landasan hukum infrastruktur politik. Di Indonesia, infrastruktur politik berdasarkan pada Undang-Undang NRI tahun 1945 ada lembaga negara resmi yang ada di Indonesia yaitu Presiden, MPR, DPR, DPD, MA, MK, KI, dan BPK. Infrastruktur politik bertugas dalam menjalankan output sistem politik. Adapun fungsi dari output dapat dirinci sebagai berikut. A. Fungsi masyarakat yang terdiri dari beberapa kelompok dan disebut ada kesamaan sosial, ekonomi, kesamaan tujuan, serta kesamaan lainnya. Adapun lembaga-lembaga yang termasuk infrastruktur politik juga yaitu sebagai berikut. A. Partai politik. Dalam umum, partai politik adalah kelompok warga negara yang terorganisasi anggota-anggotanya memiliki cita-cita, tujuan, dan orientasi yang sama. Kelompok ini berusaha untuk memperoleh dukungan rakyat dengan tujuan memperoleh dan mengendalikan kekuasaan politik, mengatur perpindahan politik yang terjadi dalam gerakan negara. B. Media massa. Media massa adalah semua sarana komunikasi massa yang berfungsi menyebarluaskan sebuah pikiran atau perasaan seseorang atau sekelompok orang
maupun kejadian-kejadian baik dengan kata-kata ke publik maupun secara lisan kepada masyarakat, massa atau khalayak mas. Dalam sebuah negara demokrasi, peran media massa sangat diperlukan untuk mewujudkan kebenaran atau berpendidikan, berekspresi atau menyatakan pendapat di freedom of expression. Kelompok kepentingan, kelompok kepentingan adalah kelompok menggunakan Ya, barangkali ada yang ditanyakan. Monggo. Apa yang kamu nggak paham? Apa yang kamu nggak paham? Perbedaan antara struktur dan struktur. Oh iya. gambaran pemerintah. Ya, sebentar, ada teman kalian yang bertanya, tolong diulang lagi. Ya, jadi struktur itu Silakan juga pertanyaan barangkali yang ada yang nggak paham. Diulang lagi. Ya. Perbedaan dari struktur dan struktur. Perbedaan Oh, gambaran pemerintah. infrastruktur adalah gambaran pemerintah secara luas yang terdiri dari lembaga-lembaga pemerintahan negara. Kalau infrastruktur itu sarana kehidupan politik rakyat yang berhubungan dengan kehidupan lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam kegiatannya dapat memengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan lembaga-lembaga kenegaraan dalam menjalankan fungsi serta kekuasaannya masing-masing. ada lagi tambahan? Ada lagi yang ditanyakan? Ada tambahan jawaban? Ya, kamu. Maksud birokrasi. Apa yang dimaksud birokrasi? Apa yang dimaksud birokrasi gitu ya? Silakan langsung dijawab. Salah satu berempat ini. Oh, Birokrasi. Itu adalah pembagian dari 4 ilmu utama politik. ada yang ditanyakan lagi? Nggak. Ada tambahan dari teman? Ada tambahan, ada saran dari teman-teman, Apa yang disebut birokrasi? ada yang disebut birokrasi, ada yang tahu? Biasanya kalau pemerintah memberikan layanan-layanan, itu ada yang namanya pengaturan, ya, pengaturan bukan peraturan. Pengaturan istilahnya adalah regulasi, ya, regulasi. Pengaturan yang diambil agar supaya layanan dari pemerintah bisa berjalan dengan baik. Ya, paham ya? Nah, itu adalah birokrasi, ya. Layanan yang dilakukan oleh pemerintah melalui regulasi, pengaturan. Ya, silakan, ada yang bertanya lagi, silakan. Pengertian partai menurut kalian secara umum. Apakah masuk dalam Ulangi. masalah?
Nggak usah malu-malu ya. Malu bertanya. Ada peribahasa mengatakan malu bertanya. Oh ya, Kalau sesat. sudah bawa peta ngapain sesat? Ada peta, ada Google Maps sekarang ini ya. Pengertian politik menurut diri kalian, bukan secara umum. Kalau menurut kamu apa? Saya apa kalau Kira-kira kan saya cuma yang berorganisasi, yang organisasi yang sama. Partai itu adalah kelompok warga yang berorganisasi yang memiliki tujuan yang sama. kayak ini loh. Kelompok warga yang berorganisasi untuk memiliki cita-cita dan tujuan yang sama. Ya, tepuk tangan yang meriah. Jangan cukup. Jangan. Ya yang lain barangkali yang perempuan ada yang bertanya. Dari Perempuan. yang perempuan silakan bertanya. Pen aja ya. Ya ini rupanya mau bertanya ini silakan. Ya silakan. Ya silakan diulang. Apa fungsi dari lembaga negara? Silakan. Lembaga itu adalah organisasi yang menangani bidang tertentu. Legislatif, eksekutif, Membantu menjalankan tata pemerintahan negara dan menjadi badan penghubung antara negara dan rakyatnya. Ini loh. Ulangi. Negara itu berfungsi untuk membantu menjalankan roda pemerintahan negara dan menjadi badan penghubung antara negara dan rakyatnya. Ya, tepuk tangan yang meriah. Tujuan dibentuknya suprastruktur dan infrastruktur.
Iya. Tujuan. Ya betul. Gambaran yang secara luas yang terdiri dari lembaga-lembaga. Jadi tujuannya itu untuk menggambarkan pemerintah secara luas yang terdiri dari lembaga-lembaga pemerintah negara. Kan, maksudnya itu kan tujuannya kan itu deh menggambarkan. Ya, gini, negara Indonesia ini kan negara besar ya. Berarti dibutuhkan orang-orang yang mengurusi layanan-layanan terhadap warga negara atau rakyat Indonesia. Ini tentunya dibutuhkan layanan yang secara luas. Artinya dibentuk suatu lembaga-lembaga. Tujuannya agar supaya warga negara Indonesia ini bisa terlayani dengan keseluruhan, ya, tanpa pilih-pilih, ya, itu ya, paham ya? Ya, tak jawab dewe ra iku mangre, ya. Tepuk tangan yang meriah. Ini supaya tidak ada yang ngantuk ini ya. Saya minta tepuk tangannya. Kenapa yang di kelompok satu yang tidak ada di itu kok biar saja? Oh iya, ini ada teman kalian yang tidak ada suaranya ini ya. Silakan menambahkan. Ya, dari habis negara. Ya, silakan ditambah. Nambah jawaban boleh? Oh, gitu. Ya, silakan singkat aja. Kelompok kepentingan. Interest. Kelompok kepentingan adalah sekelompok manusia yang bersatu untuk mengadakan kegiatan karena adanya kepentingan tertentu, baik kepentingan umum maupun kepentingan kelompok tersebut. Kelompok kepentingan dapat dibedakan menjadi berikut. 1. Interest group atau asosiasi, yaitu kelompok yang khusus didirikan untuk memperjuangkan kepentingan tertentu masyarakat atau golongan, namun masih menjangkau pada bidang yang luas, misalnya Muhammadiyah, NU, Radin, dan SPMI. 2. Interest buat untuk memperjuangkan kepentingan orang-orang yang menjadi anggota, misalnya PBI, SD, dan organisasi lainnya. 3. Interest ada yang menanggapi tentangnya membaca habis Kalau tidak ada, saya akhiri. ya. Kalau tidak ada pertanyaan, bisa ditutup, waktunya sudah hidup. Kalau kita bisa malam, Ini kan dari kita bila ada kata-kata Ya, kamu pandangi saya. ya. Sekian dari kami. Kalau ada kesalahan atau ucapan yang sekian dari kami. Waalaikumsalam. Terima kasih kelompok pertama sudah melakukan diskusi, ya, presentasi. Dan di pagi hari ini
Yang penting kita semuanya sudah memahami lembaga-lembaga di pemerintahan kita di negara Indonesia. Ada yang namanya infrastruktur dan infrastruktur itu merupakan lembaga-lembaga kewenangan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, ya. Oleh karena itu kita sebagai warga negara Indonesia kita hendaknya bisa memahami, ya, lembaga-lembaga yang ada di negara kita. Lembaga itu apa? Lembaga itu adalah organisasi yang menangani bidang tertentu, ya. Nah, itu macam-macamnya banyak sekali. Baik itu lembaga-lembaga yang terkait dengan pemerintahan langsung maupun lembaga yang tidak terkait secara langsung. Lembaga-lembaga yang terkait langsung adalah diantaranya ada DPR, ya, ada DPR, ada MPR, ya, ada lembaga legislatif, eksekutif, ada yudikatif, ya, dan sebagainya. Artinya lembaga-lembaga itu terkait langsung dengan pemerintahan. Sedangkan ada lembaga-lembaga yang tidak langsung, tetapi memiliki fungsi penting, ya, untuk mendukung sistem pemerintahan di negara kita, sistem pemerintahan demokrasi, agar supaya demokrasi yang ada di negara kita ini berjalan dengan baik, yaitu saling mengawasi lembaga satu dengan yang lainnya. Lembaga yudikatif diawasi oleh eksekutif, eksekutif diawasi oleh legislatif dan sebagainya. Sehingga pemerintahan kita akan berjalan lebih baik. Ditambah lagi yang namanya infrastruktur, yaitu organisasi-organisasi kemasyarakatan. Ada organisasi Nahdlatul Ulama, ada organisasi Muhammadiyah, dan organisasi-organisasi yang lainnya yang berkembang di masyarakat, ya. Ada organisasi kepemudaan di desa-desa, ada Karang Taruna dan sebagainya. Mereka itu juga berperan penting untuk mendukung terhadap pemerintahan kita, agar pemerintahan kita ini berjalan lebih baik, ya. Gitu ya, paham ya? Ya. Saya kira itu sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.